Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Musa sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternak-ternak mereka. Dan dia menjumpai di belakang orang-orang banyak itu ada dua perempuan sedang menambat ternak mereka. Musa bertanya, "Ada apa?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi minuman ternak-ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternak-ternak mereka. Sedangkan ayah kami adalah seorang laki-laki yang sudah lanjut usia." Kemudian Musa pun menolong mereka dengan memberi minum kepada ternak-ternak perempuan-perempuan itu. Setelahnya Musa kembali berteduh di bawah pohon dan berdoa, "Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Tiba-tiba datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan tadi, berjalan sambil malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu tadi memberi minuman ternak-ternak kami." Lalu ketika Musa mendatangi ayahnya dan Musa menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, maka ayah perempuan tadi berkata, "Jangan takut wahai anak muda, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Lalu salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayah, jadikanlah pemuda itu sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya pekerja yang paling baik itu adalah yang kuat dan yang dapat dipercaya." Ayah mereka berkata, "Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari putriku. Dengan mahar engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu. Aku tidak ingin memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang baik." Musa menjawab, "Baiklah, itu perjanjian antara aku dengan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada lagi tuntutan tambahan bagi diriku, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Ini adalah Siratul Mustaqim, pemuda ketika berkenalan dengan pemudi. Gimana cara kenalannya? Seperti itu. Kemarin ada seorang akhwat pernah sekali apa 2 kali ngaji di sini. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu baru melangsungkan akad nikah. Kenalannya sekitar sebulan apa 2 bulan yang lalu. Kenalannya hari Sabtu, khitbahnya hari Minggu. Jadi baru kenalan hari ini, besok udah khitbah. Sebetulnya mereka itu udah pernah satu SMP, cuma di SMP nggak kenal, karena kan banyak kelas tuh. Baru tahu pas hari Sabtu mereka kenalan, "Oh ternyata kamu di SMP itu juga." "Oh iya, saya di SMP itu juga." "Oh gitu." Baru tahu hari itu. Terus, "Saya ingin mencari calon istri. Saya juga lagi menunggu calon suami." "Ya sudah, kalau kamu serius, datang aja ke ayah saya. Di mana rumah kamu?" Ditunjukkan rumahnya. Besok dia datang, "Pak, saya sudah selesai kuliah, berniat mau menikah, dan saya kenal dengan anak bapak kemarin di acara nikah temennya. Akhirnya saya tanya ke dia bagaimana, dia katanya suruh saya datang ke bapak. Saya ingin melamar anak bapak." Itu yang cara yang baik. Mirip-mirip dengan Musa lah. Itu namanya Siratul Mustaqim. Bukan pacaran 2 tahun, udah gitu gak jadi. Pacaran lagi 2 tahun, gak jadi lagi. Alasannya apa? Ta'aruf. Kenalannya gimana? Dia BBM-an, "Assalamualaikum, udah tahajud belum? Udah duha belum? Hari ini puasa enggak? Hari ini hari Senin loh, udah makan sahur belum?" Kesannya sih islami, tapi fitnah.
Walaupun kesannya Islami, ngajak puasa Senin Kamis. Si laki-lakinya, oh iya alhamdulillah udah bangun, udah dari jam 2. Habis itu udah setelah balas BBM tidur lagi. Ini bukan ta'aruf, ini fitnah. Musa adalah pemuda yang mengajarkan kepada kita tentang siratum mustaqim dalam kenalan laki-laki dan perempuan. Gak banyak ngomong, cuma ma khatbukuma. Musa ganteng gak? Gak pernah lihat Ustaz. Semua nabi itu ganteng. Kan saya pernah bilang kan, gak ada nabi yang gak ganteng. Walaupun ada Yusuf yang gantengnya itu mukjizat, tapi nabi yang lain semuanya juga ganteng, cuma gantengnya alami. Jangankan nabi, suatu perusahaan aja kalau cari duta produk dia, cari yang ganteng dan cantik kan? Perusahaan minyak rambut carinya pemain bola. Kenapa nggak Lionel Messi yang jadi dutanya? Karena Lionel Messi biasa-biasa aja fisiknya, main bolanya yang luar biasa. Kenapa yang dicari Cristiano Ronaldo? Padahal main bolanya biasa-biasa aja tuh, tapi fisiknya menjual. Duta yang dicari oleh suatu produk aja carinya yang ganteng, apalagi duta Allah. Duta Allah. Allah kalau ngutus orang yang membawa kitabnya, itu ngutus orang yang ganteng, bukan cuma manusia. Malaikat aja cari yang ganteng. Coba, mana malaikat yang ganteng? Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Bi aidi safarah kiramin bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia dikumpulkan bersama malaikat-malaikat safarah kiramim bararah. Tahu siapa malaikat safarah kiramim bararah? Safarah itu kalau dalam bahasa kita itu bukan utusan. Utusan itu rusul atau rasul. Kalau safarah itu bahasa Indonesianya duta. Terjemahannya agak keliru. Bukan utusan, duta. Beda utusan dengan duta, beda dikit lah. Dan bahasa duta ini, duta yang diutus oleh Allah di antara malaikat. Ketika turun satu ayat itu, malaikat-malaikat yang paling sempurna fisiknya, yang bawanya aja malaikat yang paling sempurna, Jibril. Dan yang mengikuti Jibril namanya malaikat safarah kiramim bararah. Begitu juga yang membawa kitab-kitab di bumi adalah para rasul safarah kiramim bararah. Makanya semua nabi itu ganteng. Musa lagi istirahat, Musa itu terkenal gantengnya. Bahkan nanti ada kisah tentang orang Yahudi yang menuduh Nabi Musa itu kok kalau pakai pakaian itu tutup semua. Dia pakai sorban nggak pernah terbuka. Nabi Muhammad juga kan selalu pakai sorbannya, jarang buka sorban. Terus baju jubahnya tertutup. Kata orang Yahudi, Musa itu punya penyakit kulit. Dia banyak penyakit di tubuhnya, makanya dia tutup. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa sedang mandi di sebuah oasis dan membuka bajunya, sehingga terlihatlah dada beliau, terlihatlah badan beliau yang tegak, yang bagus, atletis. Malaikat ngambil baju Nabi Musa. Ini mirip dengan cerita-cerita dongeng nih. Lagi mandi di kali diambil bajunya kan ya. Kalau ini mungkin dongeng Indonesia tuh ngambilnya dari cerita Nabi Musa. Dan ini ceritanya benar. Diambillah baju Nabi Musa oleh malaikat, sehingga Nabi Musa selesai mandi nyari-nyari baju. Tapi enggak semuanya terbuka, hanya antara dadanya saja. Dan antara perut sampai lutut tertutup tetap, karena itu batas auratnya. Tapi dadanya kebuka, kelihatan orang yang gagah. Kemudian Nabi Musa lagi nyari-nyari baju, ada lewat pemuda Yahudi dan melihat ternyata tubuh Nabi Musa itu keren banget. Orang yang atletis banget, nggak ada perutnya buncit tuh, nggak ada cerita Nabi perut buncit tuh, nggak ada. Ada Nabi perut buncit? Nggak ada. Kalau ada orang yang perut buncit ngaku Nabi, itu aja ketahuan bukan Nabi. Orang perutnya buncit gimana mau ngaku Nabi? Karena Nabi nggak ada yang jelek. Nabi itu nggak ada yang akalnya pas-pasan. Semua Nabi itu ganteng, semua Nabi itu cerdas, semua Nabi itu pintar, semua Nabi itu banyak ilmu, dan semua Nabi itu akhlaknya mulia semuanya. Walaupun ada yang tegas, ada yang lembut, tapi mulia semua akhlaknya. Sehingga kata orang Yahudi yang lihat Musa lagi nyari-nyari baju, tidak ada pemuda yang lebih ganteng di antara Bani Israel daripada Musa. Terkenalah sejak saat itu Musa adalah orang yang tidak punya penyakit, tetapi dia menutup auratnya secara sopan. Nah, orang yang seganteng ini, pemuda single, jomblo, tapi ganteng, lagi duduk di bawah pohon.
Pastinya kan duduknya bukan duduk gaya orang biasa ya. Duduk cowok ganteng gimana? Coba praktek. Oh, ada yang duduknya ada yang sok-sok cool gitu ya? Enggak lah. Pokoknya dia duduk di bawah pohon lagi kecapean, tiba-tiba melihat ada dua perempuan yang sedang menunggui ternak-ternaknya ingin memberi minum tapi nggak bisa, soalnya harus ngantri dengan penggembala-penggembala yang laki-laki. Perempuan yang soleha itu nggak mau desak-desakan sama laki-laki. Kalau kita pergi umroh, terus di hotel itu kan ada lift tuh. Kalau saya sering tuh pas lagi saya di dalam lift, tiba-tiba terbuka lift, ada akhwat, biasanya sih yang dari orang-orang Arab atau orang-orang yang paham agama ya. Dia pas mau masuk lift lihat ada saya cuma sendiri di dalam lift, dia nggak jadi masuk. Nggak mau berdesak-desakan. Padahal nggak berdesak-desakan, nggak enak gitu. Bukannya nggak boleh, kalau di lift mungkin boleh-boleh aja lah. Tetapi masalahnya nggak enak, dia malu. Sifat malunya itu besar. Dan mahkota perempuan yang soleha itu adalah sifat malu. Nggak usah khawatir malu-maluin, emang malu. Itu mahkotanya. Sehingga dia berdiri paling belakang, yang laki-lakinya itu pada ngambil air untuk ternak-ternak mereka. Mau nunggu berapa lama? Satu orang penggembala ternaknya bisa ratusan. Nunggu lama, dilihat sama Nabi Musa. Ada apa sih kok mereka nggak maju-maju? Didatangin sama Nabi Musa. Nabi Musa datang. Pas datang Nabi Musa bilang apa? Ma khotbukuma, ada apa? Coba bahasanya kan singkat jelas ya, nggak bertele-tele. Nggak. Boleh tukar pin nggak? Nggak ada. Perempuannya pun nunggunya ngapain? Ya nunggu aja mereka. Nggak nunggu sambil pakai tongsis kan? Nunggu sambil. Nggak. Istihya, malu, nggak ada narsis-narsisan. Sekarang perempuan yang soleha itu seperti Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dia lebih nyaman kalau dia tersembunyi daripada eksis. Tuh perempuan yang keren tuh, Siratul Mustaqim. Lebih nyaman kalau dia sembunyi, nggak banyak orang kenal daripada eksis. Dia lebih nyaman di PP-nya itu gambarnya bunga, gambarnya batu, gambarnya misalnya gunung, pokoknya pemandangan lah, daripada PP-nya gambar dia apa? Oke lah, wajah oke. Dia foto diri sendiri wajah, tapi nggak usah gini-gini amat lah, apalagi yang habis-habisan. Berarti ini nggak Maryam banget nih. Maryam itu fantabazat, dia menjauh, mengasingkan diri min ahliha, dari orang-orang, makanan syarqiyya, ke sebuah tempat di sebelah timur masjid. Bahkan di ayat yang lain qasiyya, yang jauh. Kenapa? Karena perempuan yang soleha itu lebih nyaman kalau dipinggit daripada kalau disuruh keluar. Dia nggak nyaman keluar rumah, lebih nyaman di dalam rumah. Ciri perempuan soleha yang menurut surat Ar-Rahman itu adalah hurum maqsuratun fil khiyam. Dia cantik, hurun, matanya lebar, cantik kan, simbol kecantikan. Dia cantik, tapi dia maqsuratun fil khiyam, nggak mau kelihatan orang. Coba, udah cantik nggak mau kelihatan orang, itu baru namanya perempuan Siratul Mustaqim. Belajar dari siapa? Belajar dari Maryam. Maryam itu cantik banget, tapi nggak mau kelihatan orang. Kalau ini nggak banget cantiknya, pengen kelihatan orang banyak. Padahal di PP-nya kalau orang lihat biasa-biasa aja, cuma dianya aja yang selfie. Merasa saya kok cantik banget sih, gitu ya. Jatuh cinta kepada diri sendiri. Perempuan yang soleha itu justru dia makin cantik, makin nggak mau kelihatan. Nah, calon istrinya Musa tuh kayak gitu tuh. Dia berdiri di belakang berdua dengan adiknya. Entah yang istri Musa, yang adiknya, entah yang kakaknya, nggak disebutkan. Pokoknya berdiri berdua dengan saudarinya. Dia aja berdua di belakang, nungguin kapan ya selesai ini penggembala-penggembala yang laki-laki, biar kita giliran. Datang Musa ke sana, ma khotbukuma, kenapa kalian? Ada apa gitu? Kata mereka, coba lihat. Qalata, kata mereka, la naski hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Segitu aja. Panjang nggak? Sedikit. Kami nggak bisa ngasih minuman ternak dan ayah kami udah tua, gitu doang.
Enggak. Ada apa? Enggak ada apa-apa gitu. Padahal caper, ada SMS nyasar dibalas lagi, nanti pakai emotikonnya banyak gitu ya. Emotikonnya ada yang gini-gini, ada yang melet-melet keluar lidah, ada yang begini-begini, entah apa-apa aja keluar. Enggak ada caper sama sekali. Cuma mengatakan kami enggak bisa ngasih minuman ternak karena ayah kami udah tua. Udah segitu doang. Apakah ini dianggap sadis? Banyak kadang-kadang orang yang nggak ngerti ya. Ketika si akhwatnya ngomongnya agak serius, nggak menatap wajah secara terus-menerus sesekali aja. Terus juga kalau ngomongnya nggak ada senyum yang terlalu berlebihan, dianggap sombong banget. Itu bukan sombong, itu yang disebut dengan wanita siratul mustaqim. Perempuan istiqomah tuh gitu tuh. Kalau yang kalau yang dia tersenyum atau ini bukan juga nggak istiqomah, nggak. Boleh-boleh aja selama tidak berlebihan. Jangan juga, berarti yang senyum-senyum, yang mungkin dia ramah, berarti dia orangnya nggak soleh. Belum tentu juga. Tetapi kalau kita lihat ikonnya di Al-Quran, kisah-kisahnya rata-rata kayak gitu tuh. Kami nggak bisa memberi minuman ternak dan bapak kami udah tua, segitu aja. Apakah dilarang laki-laki ketemu dengan perempuan berbicara? Nggak dilarang. Apakah harus pakai hijab? Nggak harus pakai hijab. Istilah pakai hijab kayak gini nih di dalam masjid, ini baru ada setelah zaman Nabi. Di Masjid Nabawi ada hijab? Nggak ada hijab. Di masa Rasul di Masjid Nabawi itu nggak ada hijab. Apa buktinya? Satu, ketika ada seorang perempuan, anaknya Abu Lahab mengadu kepada Nabi karena dituduh sebagai anaknya Abu Lahab. Kata Nabi, besok kamu sholat berjamaah di masjid, duduk paling depan ya, biar kelihatan. Besok dia duduk paling depan. Sehingga Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, siapa yang mencela nasabku berarti dia mencela aku. Sesungguhnya semua nasab di hari kiamat terputus kecuali nasab Nabi Muhammad. Kata Umar, ya Rasulullah, siapa yang mencela nasabmu? Kasih tahu ke saya. Ya Umar, duduk. Wahai kaum muslimin, itu anak Abu Lahab. Siapa yang mencela dia karena bapaknya? Sesungguhnya dia adalah dari keluargaku dan keluargaku itu tidak terputus nanti di hari kiamat. Ditunjuk orangnya dan kelihatan, menunjukkan bahwa di Masjid Nabawi tidak pakai hijab. Yang pakai hijab di rumah Nabi. Kenapa? Khusus istri-istri Nabi. Kalau kalian bertanya kepada istri-istri Nabi, bertanyalah waraul hijab, di balik hijab. Itu pun gara-gara Tolha jatuh cinta kepada Aisyah. Asbabun nuzulnya kan gitu tuh. Tolha bilang apa? Kalau Rasulullah meninggal, saya bakalan menikahi Aisyah. Soalnya Rasulullah udah 60 tahun, Aisyah masih 16 tahun. Kalau Rasulullah meninggal, saya akan menikahi Aisyah. Turun ayat di surat Al-Ahzab. Satu ayat itu tentang masalah hijab dan tentang masalah nggak boleh menikahi istri Nabi setelah Nabi meninggal. Kata jumhur ulama itu khusus karena ada fitnahnya. Boleh pakai hijab kayak gini? Boleh. Nggak pakai hijab juga boleh. Intinya soal bagaimana sikap masing-masing. Tapi kalau nggak bisa jaga sikap, mending pakai hijab aja deh. Cuma kalau misalnya pakai hijab masih belum bisa jaga sikap, mending nggak usah ngaji aja deh. Ngaji ikhwan hari Minggu, akhwat hari Sabtu. Tapi insya Allah di sini semuanya ngerti lah. Nggak pakai hijab pun bisa kan ya? Semangat bilang insya Allahnya. Artinya bahwa boleh ketemu Nabi Musa dengan calon istrinya walaupun mereka belum muhrim. Ya namanya juga ketemu di tempat umum dan tidak ada hubungan yang mesra-mesra, cuma ngomong gitu doang. Gimana apa? Ada apa? Kami nggak bisa ngasih minuman ternak soalnya bapak kami udah tua. Oh gitu. Ya udah langsung diambil oleh Musa. Dia ngantri di belakang para penggembala, ngambil air dengan timba yang gede-gede yang biasa dibawa oleh 2 orang 3 orang laki-laki. Musa ngangkat sendiri dan ternaknya itu bukan 1 ekor unta, bisa ratusan ekor unta dikasih minum sendiri oleh Musa. Padahal dia baru pulang dari perjalanan jauh, begitu capeknya masih punya tenaga. Musa terkenal orang yang sangat kuat, sehingga Nabi sering bilang Umar itu mirip dengan Musa. Keras, kuat orangnya. Gimana nggak kuat? Dia pegang janggut kakaknya dibanting kan? Gimana megang janggut banting? Berarti tuh kenceng banget. Ya ibna ummi la ta'khudz bi lihyati, kata Harun. Harun itu kan orangnya lembut tuh. Wahai anak ibuku, jangan kau tarik janggutku. Lalu kenapa engkau biarkan mereka tersesat? Oh Musa, keras orangnya terhadap kebatilan. Aku sudah nasihati mereka. Wahai orang Bani Israel, wahai dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Musa itu orangnya kuat, terlihat. Setelah itu Nabi Musa udah ngasih minuman ternak, dia langsung pergi. Nggak ada basa-basi yang lain. Duduk, ya Allah, saya lapar. Si perempuan-perempuan ini udah pulang. Tiba-tiba salah satu di antara mereka diutus oleh ayahnya datang lagi, alastihya, datang kepada Musa
malu-malu. Alastihya, malu-malu datangnya. Gimana datang malu-malu? Gimana ya, wajahnya merah kan gitu kan ya. Gimana mau ketemu, soalnya nih bukan nggak kenal, orangnya keren lagi. Terus saya nggak pernah ketemu dengan cowok lagi, belum biasa. Kalau nggak malu-malu berarti udah biasa gaul sama laki-laki. Kalau ini istihya menunjukkan dia belum terbiasa berinteraksi dengan laki-laki, sehingga makanya kemarin pas mereka nikah nih yang tadi saya cerita akhwat, baru kenal sehari udah langsung khitbah. Pas mau ngasih makain mas kawin, kan ada semacam penyerahan mas kawin tuh, habis akad nikah, udah gitu cium tangan, salaman gitu ya. Pas mau salaman gimana? Lama. Mau salaman tuh gini-gini lama. Kayak ada magnet gitu, nggak dapat gitu ya. Lama gini. Gimana rasanya? Aduh, gimana tuh rasanya tuh? Itu luar biasa. Ini istihya. Ini perempuan yang siratul mustaqim. Mau salaman sama suaminya aja di depan umum, karena belum pernah megang tangan laki-laki, itu malu-malu, lama mau megang tangan tuh. Yang laki-laki juga sama. Akhirnya pas salaman, kakunya minta ampun. Tapi di situ ketahuan betapa mereka menjaga diri. Ini baru namanya siratul Musa, jalannya Musa dan jalannya istri Musa. Sehingga ketika dia mau menemui Musa, tamshi ala istihya, dia berjalan malu-malu, ragu-ragu, gimana ini caranya, gimana ngomongnya ya. Pas dia sampai di depan Musa, baru dia ngomong, sesungguhnya bapak saya mengundang kamu untuk ngasih ujrah. Ujrah itu kalau bahasa kita upah atas ternak yang kamu kasih minum tadi. Udah gitu doang ngomongnya. Akhirnya, oh ya sudah, Musa pergi. Jalannya gimana? Musa di depan, perempuan ini di belakang. Jalannya nggak bareng, nggak pakai daun pisang, hujan. Itu mahnya tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Nggak gitu-gitu amat. Saya dulu waktu SMP 3 kali khatam baca buku tenggelamnya kapal Van der Wijk, karena saya senang sastra, jadi saya belajar dari Hamka. Kalau di versi bukunya pakai daun pisang, kalau versi filmnya pakai payung tradisional. Nggak ada pakai daun-daun pisang, jalan deket-deketan, nggak ada. Yang satu di depan, satu di belakang. Karena makruh perempuan jalan di depan, laki-laki di belakang. Apalagi naik turun tangga, makruh, bukan haram sih, tergantung kondisi. Apalagi kalau laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan, sehingga si Nabi Musanya di depan, perempuannya di belakang. Nggak apa-apa kalau laki-laki di depan. Terus gimana tahu rumahnya? Tinggal bilang aja dari belakang, belok kanan, gitu kan? Belok kiri, lurus. Udah kayak navigator. Gimana? Turn left, turn right, strike apa? Belok kanan, belok kiri. Navigator kan gitu kan ya? Ya udah jadi navigator aja dari belakang. Dan itu adalah siratul mustaqim, cara laki-laki dengan perempuan yang belum saling kenal. Sampai di rumah, ayahnya ngobrol, ternyata mereka punya perhatian kepada Musa. Udah gitu pakai bahasa sindiran ke ayahnya. Ayah, apa? Kayaknya laki-laki itu baik dan dia kuat. Gimana kalau dia jadi pekerja aja, menggantikan ayah? Kan ayah nggak sanggup ngasih minuman ternak, menggembala sendiri. Kami juga susah kalau perempuan. Dia kayaknya paling cocok tuh. Ayahnya paham. Bahasa kayak gini nih, bagi seorang perempuan pasti ada modus. Ketika dia bilang, Masya Allah orangnya baik ya, itu modus. Tapi bahasanya sopan, elegan, bukan aku pengen nikah sama dia, pokoknya aku kalau nggak sama dia nggak mau nikah. Nggak gitu-gitu amat. Ini mah anak yang manja. Ini bahasanya elegan banget. Gimana kalau dia jadi pekerja kita? Ayahnya langsung paham. Kalau enggak, perempuan ini nggak akan pernah mengomentari seorang laki-laki kalau dia nggak tertarik. Dia mengomentarinya karena memang benar-benar nih laki-laki menawan, memang layak dikomentari. Siapapun perempuan yang ngelihat Musa dan dia masih single, pasti akan mengomentari Musa. Dan ayahnya tahu, kok anak saya selama ini nggak pernah perhatian sama laki-laki, yang ini dia komentar, dia bicara, oh berarti dia ada hati nih. Orang dulu kan gitu kan. Saya pernah dengar cerita sepupu saya mau nikah perempuan sepupu saya. Keluarganya bagus, cara pendidikannya, akhlaknya bagus. Suatu hari si sepupu saya ini pernah nyebut nama seorang sepupu yang lain, laki-laki. Kata mamanya, saya belum pernah dengar loh dia nyebut tentang seorang laki-laki. Baru kali ini, kayaknya kita jodohin yuk dia sama sepupunya. Nah ini berarti menunjukkan perempuan ini selama ini terjaga. Sekali dia nyebut laki-laki itu gara-gara dia tertarik
dan orang tuanya langsung ngerti. Sedangkan kalau udah biasa, kamu serius gak sih? Kamu serius gak sih? Tanya kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh berarti udah biasa tuh. Soalnya seringnya gak serius. Wahai ayah, boleh gak dia jadi pekerja di rumah kita? Kata ayahnya, wahai Musa, bukan ditawarkan jadi pekerja, ditawarkan jadi suami, tapi dengan cara maharnya bekerja. Lebih cerdas lagi nih si bapak. Calon mertuanya cerdas banget ya. Jadi sekali gitulah. 2-3 pulau terlampaui. Wahai anak muda, kalau bahasa di drama-drama radio, wahai kisanak gitu ya. Maukah engkau menikah dengan putriku? Sesungguhnya kami ini orang baik, kan gitu kata dia. Sesungguhnya kami ini orang baik, maksudnya sesungguhnya aku dan putri-putriku ini orang yang terjaga. Putriku itu bukan orang-orang yang sembarangan, bukan perempuan yang biasa. Dia orang yang aku jaga sejak dia kecil. Maukah engkau menikah dengan putriku? Dengan mahar bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun, terserah kamu. Terserahnya 8 atau 10. Kalau terserahnya 1 tahun atau 2 tahun masih mending. 8 tahun atau 10 tahun, berat juga nih maharnya. Menunjukkan apa? Perempuannya tuh keren juga nih. Makanya Musa mau. Kalau enggak Musa enggak mau juga. Kalau enggak karena perempuannya nih cantik, solehah, anak orang yang mulia. Sehingga Musa 8 tahun pun ya enggak apa-apalah. Sengsara membawa nikmat. 8 tahun kerja dulu. Selesai itu nanti bisa mendapatkan istri yang soleha, yang mendampingi Musa dalam perjuangan dakwah. Karena kalau bukan istri yang soleha, gak sanggup mengarungi perjalanan dakwah yang berat. Nabi sanggup berada di Mekah 13 tahun dengan dakwah yang luar biasa berat karena siapa? Khadijah. Belum ada Aisyah. Aisyah mungkin gak bisa menggantikan Khadijah dalam urusan-urusan di Mekah. Makanya Allah takdirkan Aisyah itu munculnya di Madinah. Ketika Islam udah jauh lebih mudah. Tapi ketika di Mekah, bukan Aisyah yang mendampingi Rasulullah, tapi Khadijah. Dathiruni, zammiluni. Itu kata siapa? Kata Rasul ke Khadijah. Kata Allah, ketika Khadijah menyelimuti Rasulullah, membuat Rasulullah nyaman banget tidurnya, datanglah Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir. Pergi lagi Nabi berdakwah, pulang-pulang, zammiluni, selimutin saya, kecewa, sedih, diselimutin sama Khadijah, ya ayyuhal muzammil. Ini menunjukkan bahwa butuh perempuan yang luar biasa mengerti tentang agama, faham dakwah, loyal terhadap agama, untuk menguatkan seorang laki-laki dalam gerak dakwahnya di luar rumah. Karena itu berat. Kalau enggak dia enggak akan kuat. Gimana dia akan konsen dengan umat kalau masalah rumah tangganya aja berat banget, banyak yang harus diurus. Gimana konsen di luar? Makanya ketika istri Nabi Ismail itu banyak ngeluh, apa kata Ibrahim? Masih ingat ceritanya? Masih ingat? Nabi Ibrahim pernah datang ke rumah Ismail. Waktu itu Nabi Ismail punya istri yang suka mengeluh. Nabi Ismail lagi berburu, kan Nabi Ismail ini sniper ya, hunter ya, pemburu, dia penembak. Nah ketika Ibrahim datang, bagaimana keadaan kalian wahai anakku? Kata istri Ismail, ya ginilah. Pokoknya Ismail itu bukan orang kaya, hartanya gak terlalu banyak, kami juga rezekinya pas-pasan, hidupnya kesulitan, pokoknya serba susah lah. Kalau bahasa sekarang harga cabai naik, terus dolar makin mahal, ini susah itu susah, di mana-mana macet, pokoknya ngeluh aja kerjaannya. Terus kata Ibrahim, ya sudah kalau Ismail pulang salam ya, dan bilang ke dia agar mengganti talang pintu rumahnya. Pulang Ismail, kata istrinya, tadi ada orang tua datang, dia nanya-nanya tentang kamu dan tentang kehidupan kita. Ya aku bilang aja apa adanya. Terus kata dia apa? Kata dia, salam buat kamu, dan dia bilang suruh ganti talang pintu rumah. Perasaan talang pintu rumah gak ada yang rusak. Istrinya gak ngerti. Apa kata Ismail? Tahukah kamu siapa dia? Dia ayahku Ibrahim yang Allah beri wahyu kepadanya. Dan tahukah apa maksudnya? Dia menyuruh aku menceraikan kamu dengan cara baik-baik. Diceraikan istri pertama, dibawa pulang ke orang tuanya, nikah lagi, datang lagi Ibrahim. Ini ceritanya singkat-singkat ya, kan panjang ceritanya nih. Datang lagi Ibrahim, gimana keadaan kalian wahai anakku? Alhamdulillah, Allah baik banget pada kami. Ismail itu seorang suami yang soleh, suami yang luar biasa, dan aku bahagia. Pokoknya baik aja, bersyukur. Kata Ibrahim, salam ya ke Ismail. Kalau dia pulang bilang dia nggak perlu lagi mengganti talang pintu rumahnya. Artinya apa? Butuh seorang perempuan yang luar biasa agar bisa menjadi seorang laki-laki yang luar biasa. Makanya Musa tahu siapa calon istri di antara dua perempuan yang mau dinikahinya ini.
oh ini yang cocok untuk menjadi pendamping hidup saya. Saya seorang yang terbuang. Di Sulawesi, di Makassar, saya dianggap orang Padang. Di Padang, saya dianggap orang Makassar. Saya adalah orang yang terbuang, kan gitu ya, kurang lebihnya. Artinya saya terbuang dari Mesir. Di Mesir saya dianggap orang Madian. Di Madian saya dianggap orang Mesir. Butuh seorang perempuan yang keren banget nih. Cinta the first love dan endless love. Cinta pertama dan cinta abadi. Akhirnya diterima, menikah. Dan terbukti solehnya perempuan ini nggak pernah ngeluh. Ikut bersama Musa dalam suka dan duka. Salah satu adegan dukanya apa? Ketika mereka berada di Bukit Tursaina, direkam di awal surat Toha. Katanya, Kusu, tunggu kalian di sini. Aku melihat inni anastu naro la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ditinggallah istri dan anaknya dalam keadaan kedinginan. Istri dan anaknya enggak mengeluh. Ini adalah siratum mustaqim dari seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam, pemuda.